Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan kali ini di majelis ilmu ini akan menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah semakin menambah keberkahan kita di bulan Sya'ban ini, dan insyaallah bertemu dengan bulan Ramadan yang semakin dekat, kurang dari 1 bulan. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai sedikit saya ingatkan tentang bulan Sya'ban. Kalau istilah saya, bulan Sya'ban itu menurut para salafus soleh, di antara hal yang harus disiapkan adalah mental. Rohani. Termasuk di antaranya adalah masalah hati. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah akan memberikan ampunan. Kalau saya menilainya, nisfu Sya'ban itu kayak semacam pra-Ramadan. Ketika kita akan masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang bersih, kita ada satu kesempatan di malam nisfu Sya'ban itu. Di antaranya adalah saling memaaf-maafkan. Oleh karenanya sangat merugi ketika Allah menolak 2 golongan di malam nisfu Sya'ban itu. Hanya ada 2 golongan. Yang pertama orang yang musyrik, dan insya Allah kita tidak termasuk dalam golongan itu. Dan saya yakin yang hadir di sini tidak pernah meletakkan keningnya kecuali kepada Allah. Tidak pernah niat kecuali lillahi ta'ala. Ini mungkin kita bisa selamat. Tapi ada yang kedua, dan ini banyak di antara kita yang sulit keluar dari hal ini. Yang kedua adalah illal musyahih, kecuali yang bersengketa, berantem, bermusuhan dengan sesamanya. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini berat. Kita mungkin punya masalah, entah itu masalah keluarga, warisan, rumah tangga, pertetanggaan, persaudaraan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan tantangan bagi kita. Kalau seandainya Ramadan kita ingin menjadi Ramadan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bulan Sya'ban. Rajab sudah lewat. Barangkali tilawah kita masih merosot, ibadah kita merosot, bakti kita masih kurang. Nah, sekarang ada kesempatan nih, yaitu bulan Sya'ban. Yang sama pasangannya lagi enggak akur, sekarang selesaikan. Jangan sampai nanti bulan Sya'ban udah mau habis, nisfu Sya'ban sudah lewat, kita masih gontok-gontokan, masih kesel-keselan sama pasangan, kesel sama saudara, kesel sama tetangga, kesel sama orang tua, sama mertua. Jangan, selesaikan. Makanya kalau bahasa saya, Sya'ban ini adalah bulan tantangan bagi iman kita. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura nggak kesel, jangan pura-pura nggak benci. Kalaupun kita dibenci, kita nggak pernah punya masalah sama orang tersebut, tapi orang tersebut merasa kesel dengan kita. Kirimkan sesuatu. Ya, kalau beli bandeng 3 kilo, 4 kilo, bagi seekor, kirimin saudara kita. Mau dipindang, mau dipesmol, mau digoreng, mau apa, kirimin aja. Mau mentah juga girang deh. Ya, kita nggak mau pesmolin, mentah aja 1 ekor girang. Dan itu orang yang barangkali nggak pernah tegur sapa dengan kita. Masya Allah, luar biasa Pak.
Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan satu istana yang terbuat dari berlian. Itu orang-orang dikumpulkan, dalam hadis Muslim dikatakan seperti itu. Kemudian apa? Ketika dikumpulkan dia pada nanya, "Ya Rabb, li ayyi nabiyyin hadza?" Ini istana punya nabi siapa? "Li ayyi waliyyin hadza?" Ini wali punya wali siapa nih? Istana. Kata Rasulullah, "Laisa li ayyi ahadin minhum." Bukan punya siapa-siapa dari mereka, wala nabi, wala rasul, wala wali. Kata Allah, ini istana saya berikan, saya bangun setiap kali ada seorang hamba yang berbaikan dengan saudaranya. Dia selesai di dunia, dia selesaikan tuh. Dia pulang ke akhirat udah nggak ada masalah sama orang. Itu orang udah disiapin istana dari berlian. Gila nggak kira-kira? Masya Allah. Jangankan istana, kita di surga dikasih petakan sama Allah udah girang banget, Bu. Dikasih petakan doang sama laki sama bini ngumpul anak-anak udah. Botram apa tuh? Ngeliwat bareng-bareng di surga, itu girang banget, apalagi dikasih istana. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban ini jangan sampai kita lewatkan dengan permusuhan, apalagi mulai permusuhan jangan. Jangan sampai orang yang mau kita minta maafnya udah pakai kain kafan, udah terbujur kaku, iya kan? Orangnya udah tiduran, udah terbungkus kafan, kita pegang badannya, "Bang, maafin saya bang, punya salah kemarin, belum sempat minta maaf." Kalau disautin sama dia, kalau disautin aja kita kabur, iya sama-sama. Kalau dinyaut begitu kabur gitu, dia nyaut kabur, tapi udah nggak sempet. Sekarang banyak media minta maaf. Bandeng seekor juga orang dia paham. Wah, udah 2 tahun dia kagak negor saya, tiba-tiba ngirimin bandeng. Ditambah ada petruk 1. Duren petruk 75.000 kirimin 1. Encing kita. Ini kadang kita sama temen loyalnya minta ampun. Temen lebaran ke Citayam, Cakung Citayam, jihad, perjuangan, diparanin temennya. Bukan encingnya, bukan abangnya, bukan saudara, bukan sepupu, diparanin, lebaran diparanin. Encingnya beda RW doang, kagak pernah datang, berantem, diwarisin sama bapaknya. Akhirnya encing kagak ditegur. Wah, jangan. Mudah-mudahan kita dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbaik-baikan. Makanya kata Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah berbagi hadiah, karena itu adalah tanda mahabbah. Insya Allah nggak kena gratifikasi, Pak, tenang aja. Apalagi RT doang, masa RT dibawain salak sekilo kena gratifikasi? Kagak. Girang. Kita ketika berbagi, kata Rasulullah SAW, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Maksud Rasulullah itu bukannya sepanci-pancinya kita bagi. Kita bagi tetangga, dia laki bini sama anak 6, kita bagi sayur lodeh semangkok juga girang. Apa dia komentar? Bagi semangkok doang, anak 6 bagi semangkok? Enggak. Pernah gitu komen? Kagak. Anak suami istri, anak 4, cucu banyak situ. Dikasih pisang cuma 5 potong itu, 5 biji doang pisang, girang, Pak. Kenapa? Karena hadiah itu alamatul mahabbah. Coba tanya ibu-ibu dah. Ibu-ibu nih tanya dah. Suaminya pulang kerja dikepelin 2 juta, coba tanya girang apa kagak? Girang enggak, Bu? Hah? Girang. Bapak-bapak juga begitu. Pulang kerja, hujan-hujan gerimis, habis mandi, siapin teh panas, pisang goreng 3 biji, girang. Kagak di komentar, 3 doang ini pisang, belum dimakan. Kagak, girang. Masya Allah, ada apa ini? Tiba-tiba ada teh panas sama pisang goreng. Ya kan papa hari ini habis gajian. Enggak, Bu, jangan. Bayarnya jangan pas lagi gajian doang, jangan. Ya. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ibu-ibu sekalian berbahagia, kita membahas masa usia remaja Rasulullah SAW menjelang pernikahannya dengan Khadijatul Kubra. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas masa kecil, masa remaja. Kita sudah dengar bagaimana Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian penjagaannya. Inilah barangkali
hikmah mengapa Rasulullah SAW ditinggal ayahnya dari mulai kecil, ketika masih di perut, ditinggal oleh ibundanya ketika usia 6 tahun, ditinggal oleh kakeknya di usia 8 tahun, bahkan beliau hidup akhirnya di bawah asuhan pamannya. Bahkan pamannya pun Abu Thalib meninggalkan beliau dikala beliau sedang berada di puncak tugas dakwahnya, yang kala itu banyak intimidasi, yang nanti kita akan dengar pada pertemuan berikutnya. Ada istilah namanya Amul Huzn. Amul Huzn, tahun kesedihan. Di tahun yang sama Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya dan kemudian ditinggalkan oleh istri tercintanya Khadijatul Kubra. Ini dahsyatnya luar biasa, Bu. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mendukung, mencintai, mensupport, meskipun Abu Thalib dalam riwayat yang sahih sampai akhir hayatnya beliau tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat. Ini rangkuman hidup, Bu. Kalimat la ilaha illallah itu rangkuman hidup. Kita mau punya duit seberapa banyak, mau punya aset di mana-mana, mau punya anak sebanyak apapun, mau punya uang deposit sebanyak apapun, kalau kita di akhir hayat belum bisa mengatakan la ilaha illallah, khusranan mubina. Wah, kerugian yang luar biasa. Barangkali yang ngomong aja belum tentu nih, Bu. Yang ngomong aja belum tentu. Sekarang hidup kita nih, ujung-ujungnya ngarepin kalimat la ilaha illallah. Rasulullah digoyang-goyangin tuh encingnya, pamannya dipegang-pegang. Bahasa kita nih, ayo cing, bilang cing la ilaha illallah cing. Rasulullah di sebelah kirinya mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul, katakan la ilaha illallah, uhajjulaka biha yaumal qiyamah. Saya cuma bawa ini doang, ntar di akhirat ane tolongin ente. Bayangin, Bu, Rasulullah selama hidupnya didampingin. Ente mau kemana? Saya biayain. Ente mau dakwah? Saya jagain. Bahkan Abu Thalib pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, beliau mengatakan, bahasa kisah begini, bahasa kita nih, selagi saya hidup, Abu Thalib hidup, nggak ada yang berani nyentuh kulitnya Muhammad, nggak ada yang bisa nyentuh kulitnya Muhammad. Kalau zaman sekarang jawara, Pak, jagain kiai, jawara gitu. Kalau kiai ceramah nih sekarang, waduh, jaga sini kanan kiri. Saya pernah ceramah dijagain, geli juga, geli, tahu geli. Kagak biasa dijagain. Ayo stat, ayo sih kita kepepet, badan gede begini kepepet. Jawara kadang saking belain ulama, belain kiai, orang mau salaman ditepak, woi ntar dulu, jatuh tuh amplop, mau salaman tangan tepak, ya amplop jatuh. Kata kiai pelan-pelan, kalau nepak tuh orang amplop jatuh, ya kan? Kadang jawara saking tegasnya, Bu, ustadz nggak boleh dipegang, habib nggak boleh dipegang. Kata beliau apa? Lu jangankan ustadz lu pegang, kentutnya lu minta gua nggak kasih. Waduh, jangan, nggak begitu juga. Ini Abu Thalib semasa hidupnya Rasulullah mengatakan apa? Selagi Abu Thalib hidup, selagi saya hidup, tidak ada yang bisa mengganggu Muhammad. Beneran, Bu. Kadang kita itu bisa jadi melihat di masyarakat ada orang-orang yang terselamatkan bukan karena dirinya, tapi oleh sosok yang ada berada di sampingnya. Ini kalau bukan anak lurah nih, gue udah habisin, gitu. Ini kalau bukan anak kiai mah udah habis anaknya. Tapi karena bapaknya, karena pamannya, ini Abu Thalib meninggal. Dan Rasulullah sedihnya minta ampun ketika Allah mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini pelajaran bagi kita. Kadang kita nyungsep doain anak kita, doain orang tua kita, doain saudara kita. Majelis taklim yang kita rintis nggak pernah didatengin sama saudara. Orang jauh-jauh datang ngaji ke rumah kita, anaknya dititipin, ponakan sendiri nggak mau ngaji sama kita, jangan ngaji sama dia. Tuh, luar biasa tantangan dakwah seperti itu, Bu. Jadi jangan baper. Kita jamaah kita, murid kita dari mana-mana, pas giliran ponakan ngaji kagak, jangan diomongin, biarin aja. Bilangin aja, jangankan elu ponakan, Abu Thalib aja kagak masuk Islam. Tapi bukan begitu babnya, bukan. Maksudnya apa? Soal hati itu hidayah ada di tangan Allah. Di tangan Allah, nggak bisa.
kita mengatur-ngatur urusan hidayah itu nggak bisa. Makanya hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama ad-dilalah, bentuknya petunjuk. Yang kedua adalah taufik wal irsyad. Kita ini cuma punya hak dilalah, memberikan hidayah. Masuk rumah ada tulisan, terima kasih sudah berpakaian sopan. Karena mungkin nih keluarga, masya Allah, istrinya rapi, anak perempuannya rapi semua. Jadi tamu yang tadi kagak jilbaban mau ke rumah ustadz pakai kerudung, minimal pakai kerudung. Masa ke rumah ustadz pakai you can see? Kagak. Saya punya tetangga, mohon maaf nih, Chinese, ada anaknya yang belum Islam. Ya sengablak-ngablaknya dia kalau ke rumah saya lebaran rapi bu, ya rapi. Pakai rok panjang, baju panjang, kerudung nyantol. Ustadz lebaran. Gitu aja. Itu hidayah. Dia akan berpikir, masya Allah, ini keluarga. Termasuk hidayah dilalah kita adalah ketika kita berakhlakul karimah. Kita ngomongnya enak, baik, akhlak kita di luar sama dengan akhlak kita di dalam rumah. Di luar kita dikenal dengan akhlak mulia, dengan istri kita akhlaknya mulia, dengan suami akhlaknya mulia. Kadang kan orang enggak bu, kebalik. Di luar mulia akhlaknya, di dalam masya Allah. Anak datang gemeter, bapak pulang. Beneran bu, ada suami yang modelnya pelit banget sama istri, pelit, perhitungan, sabun refill ditulis di botol, refill tanggal 10 bulan Februari, maksimal paling cepat habis tanggal 9 bulan Maret. Kalau tanggal 7 udah habis ditanyain, ini siapa yang mandi nih lebih dari 2 kali nih? Pelit, lah bener bu, ini kejadian. Pisang dinomerin, ada pisang. Saya bener kejadian bu. Ada ibu-ibu curhat ke rumah, ketemu sama keluarga, mengisahkan. Saya bilang yang bener bu, itu istrinya suami begitu. Iya Ustaz, beli pisang dipakein spidol. Pisang satu sisir kan ada 11 biji, 2 biji, dinomerin 1, 2. Berangkat kerja dia lihat nih ada berapa biji nih. Pulang kerja ditanyain, ini siapa yang makan tadi? Astagfirullah. Telur juga dinomerin bu, telur di kulkas beli sekilo dinomerin. Nggak bagus pak. Suami itu semakin royal semakin dicintai, betul nggak bu? Tapi istri semakin hemat semakin dicintai, betul nggak pak? Dengerin bu. Nah, gimana tuh? Ntar rapat aja rumah dah. Ya intinya adalah bagaimana Rasulullah SAW ini sangat sedih. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal belum kondisi beriman. Khadijah ketika nanti menikah kita akan dengarkan kisahnya di permulaan. Abu Thalib ini meninggalkan kesedihan yang mendalam. Ada sebuah dalil yang sering digunakan oleh sebagian kita yang mengatakan ayat itu turun berkaitan dengan Abu Thalib, dan ini kurang tepat. Maka nabi nabiyyin an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Nah ini ayat nggak tepat. Tetapi kalau ayat yang tadi saya bacakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, ini adalah memang untuk Abu Thalib. Karena kita mau kayak gimana lagi? Anak kita sekolahkan, kita kuliahkan, kita nikahin, kita biayain pernikahannya. Kita cuma ngarep di akhir usia itu ada orang yang bersedia dengan hatinya yang cinta, yang lapang, duduk dengarkan di telinga kita, ayo mah, ayo pah, ayo ba, ayo bi, ucapin kalimat la ilaha illallah. Luar biasa Pak. Al-Imam Ahmad bin Hambal aja Pak, Imam Ahmad bin Hambal, pemilik mazhab Hambali, masih butuh sama anaknya yang di telinganya mengatakan la ilaha illallah. Anak kita sekolahin les biola, piano, nggak apa-apa. Saya sih bukan mengatakan halal, bukan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia di akhir usia kita udah menjelang sakaratul maut, kita minta baca Yasin di samping kita baca Quran, ayo nak bacain Al-Baqarah samping. Ya Pak, gimana mau baca Al-Baqarah? Dulu saya sibuk sama les piano. Orang-orang ke TPA, saya kagak ke TPA. Akhirnya apa? Kita kadang menemukan penyesalan itu ketika kita sudah merasa ya udah nggak mampu lagi anak saya baca Quran. Makanya kata Syekh Nasir Ulwan, apa yang ingin kita panen di akhir usia kita tanamkan pada anak kita di usia dini mereka.
Nggak apa-apa anak kita jadi pilot, anak kita jadi pekerja, jadi pegawai kantor, nggak apa-apa. Tapi kalau dia baca Quran, dia ngerti hukum tajwidnya, sholatnya dijaga, itulah yang akan menjaga mereka. Dan ketika kita di akhir usia, itu yang kita butuhkan. Kembali lagi kepada kisah Abu Thalib. Rasulullah SAW diurus oleh Abu Thalib, kemudian selesai, meninggal begitu saja. Karena apa? Di samping kanannya ada Abu Jahal. Setiap kali Rasulullah bilang la ilaha illallah, kata Abu Jahal, ente mau murtad dari agama engkong ente mau ninggalin agama nenek moyang. Ada riwayat yang disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, tapi ini riwayatnya sangat-sangat lemah, dhaif. Ada yang mengatakan Al-Abbas itu menyaksikan kalau lidahnya, kalau mulutnya Abu Thalib itu bergerak mengucapkan la ilaha illallah. Setelah Abu Thalib meninggal, Al-Abbas pamannya Rasulullah datang ke Rasulullah, ya bna ammi, wahai anak, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, wahai ponakanku. Tadi saya lihat Abu Thalib menggerakkan. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kemudian kita sudah jelaskan juga bagaimana Rasulullah dijaga, mau ikut orkesan kagak jadi, kan itu ya? Udah ya? Ikut orkesan, mau nonton musik kagak jadi. Dijaga supaya apa? Tidak ada orang di masa hidupnya Rasulullah yang pernah merasa punya jasa dengan kehidupan sang Rasul ini. Karena bahaya, Pak. Kalau ada orang yang merasa berjasa dengan Rasulullah, bahaya. Ustadz nih, kadang kita udah ceramah nih, ibu-ibu, nenek-nenek dulu pernah ngasuh kita waktu kecil, kita habis ceramah tablik akbar, jalan belakang kita main tepok-tepok aja. Ustadz udah gede banget sekarang. Ini kan, jamaah pada salaman, nepok nenek-nenek. Ustadz udah gede aja sekarang. Ya kan? Nah, Rasulullah SAW ini benar-benar tadbir minallah, diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian kita sudah bahas Rasulullah di usia remajanya itu mulai ikut dalam kegiatan-kegiatan peristiwa-peristiwa besar di kalangan Quraisy. Ada perang Al-Fujjar, ada rekonsiliasi Al-Fudul, ya kan? Ada beliau ngikut Ka'bah. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa yang sudah kita bahas. Ini meminta kepada kita untuk lebih perhatian kepada anak-anak kita. Di zaman sekarang akhlak anak kita ini luar biasa, Bu. Luar biasa terancamnya, luar biasa, ngeri. Kita nggak usah dibahas di sini. Kita semua tahu permasalahan rumah tangga dan anak-anak kita. Kita baru baca halaman 10, anak kita udah sampai halaman 1000. Kita baru tahu tentang teknologi 1-2 digit, dia sudah sampai 10 digit. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, perhatian kita kepada anak di zaman sekarang itu harus lebih perhatian daripada perhatiannya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti protektif, berlebihan, ya kan? Jangan berlebihan. Tetapi minimal kita tahu perkembangan akhlak anak kita, perkembangan ilmu kita. Oleh karenanya di zaman sekarang, ketika kita berada dalam kondisi himpitan ekonomi yang berat, barangkali ada sebagian orang tua yang akhirnya idealisme pendidikan anaknya berkurang. Ini kita akui aja nih. Tadinya mau pesantren, bapaknya mungkin pekerjaannya nggak sebagus dulu. Akhirnya kata istrinya, udahlah Pak, anak kita jangan ke pesantren dulu dah, sekolah negeri aja deh yang gratis. Sekolah negeri, SMP negeri. Saya tidak ada maksud untuk apapun, tapi kita harus akui bersama, nutrisi pendidikan agama anak kita itu jelas berbeda. Betul nggak? Kalau anak kita duduk di pesantren, anak kita duduk di madrasah, anak kita duduk di MTS, itu berbeda, Pak. Saya minta, ini kondisi ekonomi nggak bisa dihindari. Orang tua harus memiliki nutrisi ekstra dalam memberikan bekalan agama kepada mereka. Saya dulu nyantren aja, Pak, nyantren pesantren di Kudus. Setiap pulang itu saya praktek sholat di depan orang tua saya, praktek wudu, padahal udah di pesantren. Abi saya itu almarhum, ayo wudu cepetan, saya lihat wudunya gimana, bener gak wudunya? Ini penting. Coba ntar bapak ibu nih pulang, anak cucunya kumpulin, ayo wudu. Tapi bapak ibunya ngaji dulu wudunya, ntar kagak ngerti wudu. Amat cucunya dilongkap-longkapin tuh wudu, diacak-acak dia kagak tahu. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena itu adalah bekalan, investasi. Besok-besok
anaknya ditanya bacaan Qur'annya seperti apa. Karena zaman sekarang tidak ada lagi keteladanan kecuali dari rumah tangga kita. Nggak mungkin kita teriak-teriak nyuruh anak baca Quran kalau ibunya rajin ketemu sama Ustazah Andin. Tahu Ustazah Andin? Bukan? Tawa semua? Tawa semua. Giliran Ustazah siapa tuh? Yang ngisi di sini kan? Ustazah Fathiyah. Ustazah Fathiyah ngisi, kalah sama Ustazah Andin. Jangan. Ustadz Nu'man, Kiai Nu'man datang, kagak ada yang datang. Jangan. Ini luar biasa, tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Rasulullah SAW kemudian ketika menjelang masa-masa pernikahan, bahkan ketika beliau tumbuh kembang di rumah Abu Thalib, ada kesibukan yang beliau lakukan. Dan para ulama sepakat, Rasulullah sebelum menjadi seorang pedagang, beliau sibuk bekerja menjadi seorang pengembala. Para ulama mengatakan ini adalah alasan Rasulullah SAW agar beliau menjadi seorang pemuda yang mapan, tidak hanya tampan. Nah, ini ibu-ibu, kalau ada yang lamar anak gadisnya, jangan cuma tampan, tapi harus mapan. Jangan cuma modal cinta. Ya, jangan cuma modal cinta, tapi akhirnya hidup nestapa. Bukan. Ini penting. Kata Rasulullah SAW, saya dulu mengembala kambing-kambingnya orang-orang Quraisy. Wa akhadtu minhul qararit, dan aku hanya mendapatkan upah beberapa koin saja, beberapa perak saja. Kecil, Pak. Tetapi di sini pelajarannya. Pertama, Rasulullah itu keluar dari rumah pamannya setiap pagi supaya tidak menjadi beban bagi rumah tangga pamannya. Abu Thalib anaknya banyak. Sementara Rasulullah masuk ke rumah pamannya kondisinya sebagai yatim piatu. Di rumah itu ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib, ada saudara-saudaranya. Banyak. Rasulullah tahu diri. Gua anak yatim. Kalau gue udah hidup di sini cuma numpang makan, numpang tidur, numpang istirahat doang, beban. Tapi beliau bukan marah baper, Pak. Justru menjemput keberkahan. Makanya para ulama mengatakan ketika Rasulullah bekerja menjadi pengembala, upahnya nggak seberapa, nggak bikin Rasulullah kaya saat itu. Saat itu Rasulullah nggak langsung bikin kaya. Tetapi apa kata ulama? Justru itulah keberkahan yang Allah berikan, mendatangkan rizki kepada kita ketika kita bekerja keluar dari rumah, bukan hanya mengharapkan gaji, tapi keberkahan pagi harinya itu. Makanya bapak-bapak nih yang ASN, yang kerja pegawai, keluar dari rumah jam 6, setengah 6, naik motor, naik mobil, jangan ingat ntar tanggal 25 turun gaji, tanggal 26 turun gaji. Enggak, Pak. Karena dikatakan, ada pepatah Arab mengatakan al-harokah barokah. Al-harokah barokah, gerak itu berkah. Makanya anak zaman sekarang susah berkahnya kenapa? Mager, malas gerak. Dia pikir enak mesen GoFood dari handphone, yang ngisi GoPay-nya siapa? Emaknya. Iya, emang orang mau rebahan depan rumah doang emang bisa ngisi itu GoPay? Kagak. Makanya keberkahan kita ketika kita keluar rumah, keluar. Di Arab Saudi itu, Pak, di Mekah, saya kadang suka nggak paham juga nih. Ya sama sebenarnya di kita juga banyak begini. Warung berjejer, warung nih, sama semua jualannya. Apa Allah kemudian nggak adil? Allah adil. Yang satu omsetnya mungkin hanya 500 real sehari, yang satu 300 real. Tapi apa? Bisa jadi berkahnya berbeda. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah pamannya, mengembala, pulang sore, yang beliau cari itu bukan imbalannya. Kalau Rasulullah cuma diupah dikit, Rasulullah nggak kerja lagi. Enggak, itu bukan tujuan itu Rasulullah, bukan. Tujuannya adalah karena bergerak itu akan mengundang keberkahan. Coba lihatin deh, anak-anak zaman sekarang, habis subuh tidur lagi. Mending habis subuh tidur lagi, belum sholat subuh, jamaah sama sholat duha, itu juga kagak sholat duha. Bener, Pak. Makanya ketika kita keluar dari rumah, berangkat ke kantor, buka toko, ke pasar, dagang, yang kita harus ingat adalah doa Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku
di pagi hari mereka. Itu doa sampai akhir zaman masih berlaku, Pak. Jadi mulai sekarang nih Bapak yang ASN, Bapak yang kantoran, yang kerja, berangkat naik motor pagi-pagi, harus nyadar, ya Allah, saya berangkat pagi-pagi, menyusul, menjemput berkahnya dari doa Rasulullah SAW. Rasulullah dapat gaji cuma dikit doang, Pak, di masa usia. Hikmahnya banyak, diantaranya tadi. Yang kedua adalah apa? Rasulullah SAW menempa dirinya. Dan jujur saja, saya sendiri belum pernah menjadi penggembala. Ada di sini jadi gembala? Ada. Bapak pernah mengembala kambing atau sapi? Di mana? Di mana kampungnya? Padang. Berapa ekor Bapak pernah gembala? Paling banyak 2 ekor. Kita tanya, capek nggak Pak? Capek nggak? Repot nggak? Bisa diajak ngobrol nggak sapinya? Bisa diajak ngobrol nggak sapinya? Pi, saya capek. Tolong jangan rewel. Ntar di depan ada warung, saya mau makan siang dulu. Ente tunggu, ente antang-antang di sini. Dengar kan dia? Beliau Pak di Padang 2 ekor sapi aja udah capeknya minta ampun. Saya belum lama kemarin ketemu orang Betawi, udah tua, bapak-bapak, kerjaannya dulu tukang gembalain kebo sama kambingnya orang saudagar Cinere. Udah tua sekarang, udah pensiun. Bang, dulu waktu gembala apa aja tantangannya Bang? Waduh Ustadz, paling ngeri kalau ketemu ular. Lagi ngarit ular. Wah, kadang kalau ular yang gede banget sampai meriang saya, pulang aja dah. Agak nyari rumput, serem Pak, tantangannya besar. Apalagi beliau di gurun nih, Rasulullah di gurun. Orang Arab kalau ngembala kambing bukan 1 ekor 2 ekor, 100. Kan punya juragan. 100 ekor. Kalau berangkat, kalau kita mungkin anak Cipete, berangkat 100, pulang tinggal 2 kali. Udah biarin yang lain tinggalin aja, kagak denger kata, lu doang yang denger kata Bu. Coba. Rasulullah menempa mental, Bu. Anak kita ditinggal kondangan sama orang tuanya. Udah jam 7 lampu kagak hidup-hidup, mental kan? Kagak sadar. Makanya anak zaman sekarang itu pendidikan yang saya mau lagi ngurus pendidikan Ibu. Ada 3 yang penting. Yang pertama adalah ilmu dan akidah. Yang kedua akhlak, yang ketiga keterampilan. Ini anak kita harus punya 3 hal. Ilmu, Bu, termasuk akidah, ilmu dan akidah. Yang kedua adalah akhlak, yang ketiga terampil. Orang tuanya pergi kondangan, berangkat habis asar, hujan di tempat kondangan, pulang baru maghrib, nyampe rumah udah maghrib jam 7. Lampu rumah belum dihidupin, dia main game aja. Bahasa Betawinya apa? Kagak hidup. Betul nggak? Dia kagak mikir tuh, depan rumah gelap apa kagak. Ada anak kita donatur PLN mulu, kamar mandi siang lampu nyala, sore lah nyala lagi. Bener nggak Bu? Itu yang ditemukan oleh Rasulullah ketika beliau menggembala. Sifat lainnya adalah amanah, yaitu punya orang kambing, berangkat 100 pulang 100. Betul nggak? Kemudian diantaranya adalah yang ketiga, kekuatan fisik Rasulullah SAW. Nggak gampang Pak, kan pakai payung. Kemarin saya lihat ibu-ibu hujan-hujan naik motor sama suaminya, habis pulang jemput anak, naik motor pakai payung, gitu tuh. Ketemu sama saya, Ustaz, pulang Ustaz, iya Bu, itu payung buat apaan? Hujan, iya bener hujan. Naik motor pakai payung, rusak tuh payung. Bu, ini yang ketiga nih, kuat fisiknya Rasulullah. Kuat fisik. Beliau ngurus makanan kambing, menjaga kambing. Ntar kalau kambing yang di depan lari, yang di belakang ketinggalan, dikejar lagi. Ayo. Beliau hanya berbekal tongkat. Dan disitulah kesempatan Rasulullah SAW meninggalkan, yang keempat, meninggalkan lingkungan yang buruk yang ada di dalam kota Mekah saat itu. Nggak main gaple. Makanya anak kita sekarang berkegiatan bagus Bu, nggak apa-apa. Ikut sanggar, silat, asal jangan yang sirik-sirik tuh. Ntar suruh betapa di dalam kali. Ayo, yang mau terbang bertapa di dalam kali 1 jam aja. Ntar insya Allah nembus-nembus di RSCM. Lah iya bener, masuk langsung mati teman-teman di RSCM. Kata gurunya, bener loh, betapa di kali ketemu di RSCM. Ya bener, bukannya canggih itu, bukan. Emang mati Bu, jangan. Anak-anak sanggar Bu, kalau yang bagus gurunya
anti syirik, bagus, nggak apa-apa. Belajar silat, nggak apa-apa. Daripada anak kita kena setan gepeng mulu di rumah, ya kan? Belajar silat. Kalau yang ikut pengajian, aktif di masjid, nggak apa-apa, aktif. Pokoknya apa aja. Yang penting tidak merusak akidah, tidak merusak akhlak. Ustaz, anak saya boleh nggak Ustaz ikut balet syar'i Ustaz? Balet syar'i. Baru dengar saya bilang. Iya pakai hijab, ya, coba aja dah nggak apa-apa. Asal yang ngelatih perempuan, temennya perempuan, tampilnya juga di depan perempuan. Udah tampil depan perempuan Ustaz, tapi live Facebook ya sama aja. Syar'i di mana? Nggak ada. Bu ya, anak kita dorong Bu. Ini apalagi kalau di sini ada Pak RW, ada Pak RT, bikin Pak kegiatan buat anak muda Pak, bikin. Ayo kita undang pelatih taekwondo, sekali datang amplopin 200, 300, 400, biar semangat ya. Datang anak-anak. Kenapa? Karena kegiatan Rasulullah SAW ini meninggalkan lingkungan yang buruk di Mekah. Di Mekah itu saat itu perjudian, perzinahan, begal, mabuk-mabukan ada. Makanya nanti sebabnya Rasulullah ketika sudah menikah, beliau meninggalkan kondisi Mekah untuk berkhalwat, berdiam diri di gua Hira. Kemudian selanjutnya, ketika masa usia besar, Rasulullah bertambah menjelang di usia 20 tahun, beliau diriwayatkan sampai usia 25 beliau sibuk dengan perdagangan. Karena beliau tidak punya harta yang cukup, beliau membuka peluang investasi, ya. Ingat, investasi itu kalau dalam istilah kita mudharabah dalam fikihnya. Kan ada Ustadz, ada Kiai Nu'man sini, ada banyak kiai kita, ustadz kita, nanti itu dibahas. Investasi boleh. Ibu nih jago bikin nasi uduk, semur jengkolnya paling keren, semurnya paling enak, makan pagi sore masih berasa, wah enak nih semur. Iya kan, saking enaknya begitu Bu. Lebay, sebenarnya mah udah kagak tahu kemana tuh semur. Gua tadi makan semurnya enak banget. Masa tadi pagi ini udah maghrib masih berasa gua. Emang kagak kumur nih. Lebay Bu, lebay. Enggak, maksudnya kita punya, ini kan istilahnya begini nih, saya mau dagang nasi uduk tapi saya kagak punya modal. Ibu ngajak sama temen yang rada punya duitan dikit, Bang, Pok, saya mau dagang nasi uduk nih, butuh modal 3 juta. Abang mau investasi nggak? Wah, gimana caranya tuh? Iya, saya minjem modal 3 juta, modal dari abang. Tapi itu duit saya ngejalanin. Saya belanja, saya jualan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu saya libur ngaji. Wah, ngaji nih, Masya Allah, rajin-rajin, ahli surga. Bu, nanti setiap hari ada keuntungan, saya bagi hasil keuntungan hari itu. Saya insya Allah amanah jujur, 60% keuntungan buat abang, buat empok, 40% buat saya. Karena abang pemilik modal. Ini kebetulan orangnya baik, soleh, yang punya duit, nggak usah Pok, nggak apa-apa, 50-50 aja. Saya gocap, empok gocap, bener nih, nggak apa-apa. Saya cuma timbang naruh duit, kira-kira 3 juta baliknya kapan Pok? Ya 3 juta balik lah, insya Allah 6 bulan, saya cicil pelan-pelan. Investasi. Ketika udah kekumpul 3 juta, ibu balikin ke dia. Mbak, Pok, ini duitnya udah kekumpul 3 juta, mau diterusin nggak investasinya? Nggak usah, pegang, saya tambahin 10 juta, saya sewain kios. Wah, mudharabah. Pembagiannya tapi dikurangin, saya 60, empok 40. Iya. Kenapa? Karena saya bayar kios. Saya tambahin 10 juta, total Rasul mal modalnya di 13 juta. Bisa nggak? Bisa. Nah, empok capek. Kalau masak biasanya 2 liter, 3 liter, saya tambahin. Bisa nggak 6 liter sehari? Bisa. Saya tambah pegawai 1 orang ya Pok, buat bantu-bantuin bungkus, boleh. Kira-kira itu namanya. Tapi berdasarkan dengan kejujuran, amanah. Dan dulu Rasulullah berhasil melakukan itu. Ketika Rasulullah berdagang, pergi ke negeri Syam, pergi ke Yaman, tersohor. Perdagangan yang paling laku saat itu diraih oleh Muhammad, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya emak, berdagang, berhasil. Sampailah berita ini
ke telinganya Maisarah. Bang Maisarah, bukan Po Maisarah. Ya, maafkanlah saja orang tua kita yang menamakan anak perempuannya dengan nama Maisarah. Panggilannya Po Saroh. Ya, Maisarah ini nama laki-laki, Bu. Ingat kaidahnya, Allah itu menjaga Rasulnya dari sekecil apapun dosa dan kesalahan. Ya masa dia dagang pergi ke Syam sama perempuan boncengan, sehat roh, sehat bang, perempuan, kagak mungkin. Masa Rasulullah boncengan sama perempuan, belum jadi nabi. Entah kalau sudah jadi nabi kata Po Maisarah, dulu barang sama saya dagang itu berdua-duaan. Masa kata dia sekarang fatwanya haram boncengin orang, nggak bisa, betul nggak? Nah, berarti buktinya apa? Maisarah ini sepakat para ulama, dan nama Maisarah ini bukan karena tamar butoh. Jadi patokan nama perempuan bukan marbutoh, bukan tamar butoh. Hanzolah, laki perempuan. Nama sahabat laki-laki. Ntar nama kita, cucu kita perempuan namanya Hanzolah. Biar makin feminim, Siti Hanzolah. Pergi umroh, orang Arab bingung, kok namanya Siti Hanzolah? Hanzolah kan nama laki-laki. Ya, ibu ya. Jadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, semangat ngasih nama anak cucu boleh, bagus. Tapi perlu nanya juga. Ke siapa? Ustadz, kiai, dosen bahasa Arab. Ini kemarin tempo hari ada emak-emak ngasih nama anak Safinah. Tahu arti Safinah, Bu? Perahu. Anak nama kasih perahu. Saya bilang nih anak makanya suaminya pelayar ini nih. Ngotot. Orang tuanya ngotot. Bu, Safina artinya nggak bagus, bukan nggak bagus, nggak tepat. Emang artinya apa, Ustaz? Artinya perahu. Tapi saya demen, Ustaz. Serah dah anak-anak ibu sebenarnya. Ngapain nanya saya tuh? Beneran, Bu. Ngasih nama juga harus inian. Beban, ngasih nama anak jangan bikin beban, ntar dia udah gede beban. Muhammad Ronaldo, wah mualaf nih Ronaldo, jangan, Bu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertemu dengan Maisarah, dibaca sama Maisarah nih, Ini orang jualan jujur, amanah, dan tidak pernah menipu. Jadi Rasulullah nih kalau ada dagangan, misalnya nih kain, kan bahan-bahan. Kata Rasulullah, yang ini 10 harganya, yang ini harganya 10, yang ini 9. Loh kenapa? Bahannya sama. Kalau yang ini 9 harganya 9 qirot karena ada cacatnya. Kalau kita kagak, kita campur-campurin tuh. Toge udah layu, masukin ke sayuran. Jangan. Berdagang itu harus ihsan. Sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai customer, maka ketika kita menjadi seorang buyer, penjual, maka kita perlakukan customer kita seperti itu. Kalau kita sebagai pelanggan disambut dengan senyum, seneng. Begitu juga kita jadi pedagang, tamu kita sambut dengan senyum, tempatnya yang rapi, jangan dikasih barang yang basi, jangan. Daging jangan yang udah belatungan, jangan. Ya. Nah seperti itu. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Selanjutnya Rasulullah SAW di usia yang genap 25 tahun beliau ditawarkan. Setelah Maisarah melaporkan kepada majikannya yang bernama Khadijah, seorang janda yang kaya raya, dan kala itu bertemu dengan Rasulullah yang akan menikah dalam waktu dekat itu 40 tahun usia beliau. Rasulullah saat itu usianya 25 tahun. Maisarah ini bilang, kan pembantunya nih laki-laki, bilang kepada Khadijah, "Tuan, ini Muhammad luar biasa dahsyatnya. Sangat untung, niaganya tidak pernah rugi, orangnya jujur, mahbub, dicintai sama pedagang-pedagang yang lain." Kata Khadijah, "Coba ente tawarin, mau nggak musim depan dia dagang pakai pedagangan kita?" Ditawarin. Kata Rasulullah, "Mau." Sepakatlah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan apa sebentar? Thumma ishtaghala bitijarati an tariqil mudharabah wal musyarakah bil juhdi wal amal. Khadijah yang punya modal, Rasulullah yang bekerja. Berhasil, Pak. Dan ini bukan hanya 1-2 kali perniagaan. Sampai kemudian
Pada akhirnya Khadijah jatuh hati kepada Muhammad SAW. Di sini ada pelajaran. Kalau kita sebagai keluarga atau sebagai orang perempuan cinta sama seorang laki-laki dan kita berharap kalau dia menjadi suami kita, itu bukan suatu hal yang aib. Tetapi perempuan ini nggak punya hak untuk melamar. Caranya gimana? Beliau bicara kepada keluarganya. Khadijah bicara kepada sahabatnya. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Sahabat soulmate-nya Khadijah, yang kemudian akhirnya ini sahabat diutus oleh Khadijah untuk menyampaikan kepada Muhammad SAW perihal keinginannya Khadijah. Ada yang tahu nggak? Hah? Siapa? Bukan. Perempuan. Masa soulmate laki-laki? Perempuan. Saya kagak bawa lagi nih. Ada recehan kagak enak. Nggak bu? Ada yang tahu nggak pak? Namanya cakep banget. Nafisah binti Munabbih. Ini teman dekatnya Khadijah. Kata Khadijah, bahasa kita gini, Sah, lu datang deh ke Muhammad, tawarin, dia demen gak sama gua? Nah, nyomblangin kalau kata kita, nyomblangin. Jangan pak, nggak usah pakai yang lebih-lebih, nanya aja, bang, abang demen gak sama temen saya? Kagak gua, demennya malah lu. Nah, bahaya tuh. Jangan diterusin, ntar repot, temennya malah kesel lagi. Ketika ada jawaban dari Rasulullah, mau, Khadijah langsung buru-buru ngomong. Ke siapa? Ke encing-encingnya. Rasulullah pun sama, ngomong ke Abu Thalib, bilang, Khadijah ada hati sama saya. Khadijah demen sama saya. Kata Abu Thalib nih pamannya, ya udah, kalau gitu saya kumpulin encing-encing ente. Pamannya dikumpulin tuh, Al Abbas dikumpulin, Abu Jahal dikumpulin dulu pak. Abu Jahal ikut besanan juga dulu. Dia kagak tahu tuh bakal jadi musuhan. Bantuin roti buaya dibeliin semua tuh. Oh kagak ada ya roti buaya. Intinya apa? Menikahlah. Ini cara terhormat. Kita juga sama. Sebagai ayah, sebagai ibu kadang khawatir anak kita udah masuk usia pernikahan. Lirik-lirik, ada santri baru lulus kuliah, bacaan Qurannya enak, empuk kayak kue pepe. Ya kan? Kalau kita jadi makmumnya kagak mau ruku, enak banget. Pulang terawih, pulang sholat, istri nyolek lakinya, bang, tadi siapa jadi imam? Itu anak kayak Pak Haji itu, masya Allah bang. Udah kuliah, udah baru kemarin wisuda dia. Datang apa bang silaturahmi? Kali aja dia mau mana kita. Jangan gengsi bu, datang, ngomong, utarakan. Saya termasuk orang yang mengamalkan itu. Saya punya ponakan perempuan banyak ngambrak. Saya cariin calon suami yang bener. Adik kelas saya, Qurannya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, nasabnya bagus, laki-laki. Saya tembak aja. Yang kagak bikin jatuh harga diri perempuan, betul nggak? Dia juga nggak tahu mau nikah sama siapa. Ponakan saya juga nggak ada yang tahu yang mana. Saya tanya duduk berdua. Ente udah menikah belum? Iya Ustaz. Kapan? Ya insya Allah tahun ini Ustaz. Penghasilan udah ada? Udah ada Ustaz, alhamdulillah. Ngajar mah ada Ustaz. Sebulan 3 juta, 4 juta mah ada, alhamdulillah. Ente mau ponakan saya? Langsung diem nih. Waduh, encingnya aja galak, apalagi ponakannya nih katanya. Encingnya aja mukanya bengep. Saya omongin, saya punya ponakan. Ya kalau cantik mah kagak. Kontrakan mah ya nggak banyak banget, bapaknya ada. Saya jelasin, dulu mondok, kuliah di sini. Bismillah Ustaz, saya ngomong dulu sama orang tuanya. Ini belum ngeliat nazar nih, belum lihat foto belum. Dia ngomong dulu, baik-baik. Ngomong, Mah, Ustaz Atik nawarin ponakannya gimana mah? Wah, jangan ditolak Ustaz Atik mah. Kontrakannya banyak. Agak berat kita besanan ntar. Bismillah. Udah nih, itu kan kita jangan baper dulu bu, jangan baper dulu. Ketemu, ngobrolin. Ponakan kita masih di belakang di mobil. Nih bang, foto ponakan saya. Masya Allah Ustaz. Kan udah lengkap tuh, tinggi berat badan, iya kan? Itu sakit apa, panoan, tulis, cantengan tulis.
Ya Ustaz, bismillah. Ini juga saya bawa orang tua, temu, makan bareng. Kan lirik-lirikan tuh. Ya, manis juga ya. Kayak gula aren gitu kan. Oh, udah enak. Begitu. Khadijah juga sama. Minta. Tapi jangan merendahkan. Zaman sekarang anak bucinnya udah kesalahan. Tahu bucin? Bucinnya salah. Tuh laki dikejar-kejar, ya. Dibuang kayak ampas. Jangan. Terhormat, Islam itu terhormat. Menjaga kehormatan itu penting, wajib hukumnya. Anak kita ajarkan, jatuh cinta boleh, anak kita nggak boleh dilarang jatuh cinta. Perempuan, aku senang banget sama dia, Bi. Iya nggak apa-apa, dengerin aja. Nah, kamu masih kelas 6 SD, suka doang nggak apa-apa ya, jangan baper. Kelas 6 SD suka nggak apa-apa. Ntar kalau udah nikah baru. Nah ini penting Pak, Khadijah seperti itu juga sama. Akhirnya nikah. Dalam khutbah pernikahannya, dalam sambutannya, Abu Thalib mengatakan begini. Inna Quraisyan la ta'lamu anna Muhammadan min ahsani fityaniha. Di sini Abu Thalib ingin menegaskan, Muhammad ini bukan kaleng-kaleng. Muhammad ini bukan kaleng-kaleng. Melamar Khadijah bukan hanya modal tampan, tapi modalnya mapan. Selama beliau berdagang, beliau kumpulkan harta. Itu yang kita minta. Dari pemuda zaman sekarang jangan cuma modal gombal. Jangan cuma modal cinta, dia lamar anak orang. Adik ridho kan kalau setelah ini kita menikah dipetakan kontrakan? Ya, bukan Bu. Penting anak-anak kita nih, perjaka-perjaka kita, anak kita dorong Bu. Kalau anak perempuan dinikahi, kalau anak laki-laki menikahi. Ini fa'il, ini maf'ul. Ini objek, itu subjek. Dorong anak laki-laki kita menjadi anak laki yang perkasa, gagah. Kerja dulu Bang. Cari penghasilan Bang. Abang udah mampu hidup tanpa umi, tanpa abi, tanpa ayah, tanpa papa. Ayo bismillah, ayah anterin. Meskipun ujung-ujungnya gue yang nyewa tenda, gue juga. Bener Pak. Nyewa gedung, nyewa tenda, beli kue, roti buaya, manggil ustadz, semua KUA. Saya duit habisnya 100 juta. Biarin gak apa-apa, sedekah buat anak. Beneran Pak. Tetapi yang kita pikirkan setelah ntar dia nikah, dia punya kehidupan rumah tangga. Istrinya guru, gajinya 4 jutaan, 3 juta, 2 juta. Suaminya kantoran, punya penghasilan 5 juta, 6 juta. Udah tenang. Ayo Bang, keluar rumah Bang. Jemput rumah tangga yang sakinah mawaddah. Bangun rumah tangga Abang. Anak kita jadikan pria yang tangguh. Anak rojul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau perempuan Bu, ya Allah, dikasih uang belanja sebulan 5 juta udah girang. Bener gak Bu? Bener kan? Sebulan 5 juta girang gak? Oh, girang Ustaz. Sejuta aja lambat turunnya. Bener gak Bu? Bener. Ini anak kita Rasulullah. Nah saya tanya nih, kenapa Rasulullah dibilang mapan? Beliau ketika melamar Khadijah membawa 20 ekor unta. Bukan sekedar unta. Kalau kata orang pantun, ini unta bukan sembarang onta, tapi ini onta betina. Waduh. Beliau membawa 20 ekor unta betina. Kalau harga untanya, satu ekor unta betina 30 juta. Ini menurut para ulama nih mentaksir. 30 juta dikali 20 ekor berapa Pak? 600 juta. Saya tanya, di masjid ini ada yang maharnya 600 juta kemarin? Emas doang Ustaz, 2 gram sama seperangkat alat sholat. Itu juga udah pakai lebaran 4 kali, buluk-buluk kagak diganti. Bener gak? Saya tanya nih jawabannya. Tanya dengan penuh kecintaan dan ketegasan. Karena Rasulullah SAW. Rasulullah kaya gak? Kaya. Kenapa? Beliau berniaga, pinter nabung. Anak zaman sekarang duit seminggu gaji habis. Masih bujang, gaji 3 juta habis buat apaan? GoPay, Shell 12-12, 11-11. Silaturahminya sama tukang JNE mulu, paket. Anak muda lenjeh banget, anak laki-laki nih belanja mulu di marketplace tuh. Jangan, tabung Pak, semangatin anak kita kalau kerja. Bang, tabung buat pernikahan. Ayo abang mau yang berapa? Makanya anak zaman sekarang orang tua dilus-elus bakti. Bang, Pak mau nikah Pak, Mah mau nikah Mah, punya berapa duit? Tanyain. Jangan orang tua dikoretin, dagangan habis, modal dipakai. Jangan. Anak laki-laki ya, ini anak laki-laki.
Rasulullah SAW membawa 20 ekor unta betina. Saya tanya tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Hah? 20 ekor unta betina. Saya tanya tujuannya adalah kira-kira supaya tuh unta bisa berproduksi apa enggak? Artinya maharnya Rasulullah itu sesuatu yang produktif. Sesuatu yang produktif. Jadi ini gambaran bagi kita. Besok-besok kalau anak perjaka kita mau ngelamar, cari yang produktif. Datang, emang kagak bawa seserahan, kagak ada parcel, kagak ada bed cover, nggak ada. Saya nikahkan Ananda Fulan bin Fulan dengan mahar 3 sertifikat Alfamart, 1 SPBU. Lah kemarin tuh orang Bugis yang viral, tambang batu bara, Bu. Lah ibu langsung istirahat, pensiun besok, udah saya kagak ngajar dah. Pak, ini penting. Kenapa? Ini yang akan menjadi keberlangsungan rumah tangga anak kita. Ini kan namanya produktif. Saya nikahkan Ananda Mat Bendo bin Mat Najih dengan kontrakan mahar 20 pintu kos-kosan, 10 kontrakan. Wah, babanya gue semangat ya. Waduh, gue nih anak gua aman nih. Produktif nggak? Produktif. Beda harganya. Maharnya sebidang tanah 200 meter, belum diapa-apain, masih bingung. Lah tanah doang. Beda kan dengan produktif? Berarti Rasulullah kayaknya nggak di situ doang. Kita kawinan nyewa gedung 25 juta. Pengantin seragam habis 100 juta, 100 juta. Besoknya makan tahu tempe lagi. Rasulullah kagak, Pak. Jadi suami, Masya Allah, umur 25 tahun ketemu janda kaya raya, seorang saudagar, beliau angkat kepala. Saya perjaka, kaya raya, punya uang modal, betina, onta 20 ekor, produksi. Ada yang ngurusin, dalam riwayat ada yang ngurusin. Anaknya datang, kata Rasulullah, yang ini dijual, yang ini diperah, yang ini dijual, diperah. Susunya dijual lagi, duit masuk terus. Ibarat kata Rasulullah bahasanya, kawin kagak modal dengkul. Datang bawa sapi 20 ekor. Ini yang kita dorong untuk pemuda-pemuda kita. Ayo bang, abang punya apa bang? Yang produktif. Ada Bivario. Produktif apanya? Buat ngojek. Ya, nikahlah beliau dengan Khadijatul Kubra. Ketika pernikahan itu, orang-orang di Mekah bertanya-tanya, apa yang dicari oleh Muhammad dari Khadijah? Usianya sudah 40 tahun. Apa kekayaannya? Tidak juga. Rasulullah datang kaya, bawa onta 20 ekor betina. Rasulullah masih berdagang. Kemudian Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah menghasilkan anak keturunan yang jumlahnya berapa? 6 anak. Urutannya, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummi Kulsum, yang kelima Fatimatuz Zahra, yang siapa lagi? Oh, Abdullah dulu. Abdullah, enggak, Fatimah baru Abdullah. Jadi Fatimah itu sapihan. Semua anak Rasulullah yang laki-laki meninggal ketika usia kecil, dan ini penuh hikmah, dan kita sudah dengar hikmahnya, supaya nanti tidak ada istilah namanya nabi warisan. Ya, kalau kiai ulama masih ada warisannya. Ini anak kiai dulu nih, sekarang mau jadi kiai juga. Yang kedua, anak-anak Rasulullah semuanya yang perempuan sempat masuk Islam karena Rasulullah sudah menjadi nabi. Masuk Islam, aslamat fatuwfiyat fatawaffaina qabla Rasulillah. Semua anak perempuannya Rasulullah meninggal sebelum wafatnya Rasulullah. Berarti gimana? Berarti ada satu-satunya anak Rasulullah yang menemani hidupnya Rasulullah, yaitu Fatimah. Jadi wajar kalau ada suara-suara miring dari orang-orang Syiah yang kagak ngerti apa-apa dibilang Fatimah ini paling dicintai. Ya wajar, semua anak itu pada meninggal. Terus kemudian ada lagi yang sebelah sana ada miring. Wah, Rasulullah SAW pilih-pilih kasih, cuma Fatimah doang. Iya bang, yang lain udah meninggal. Mau siapa lagi yang diurusin? Bener gak? Kemudian beliau mendapatkan anak laki-laki dari istri beliau yang terakhir, dari Maria yang bernama Ibrahim. Itu pun meninggal masih di usia
usia masih kecil. Rasulullah itu pernah menangis tersengguk-sengguk ketika beliau menguburkan Abdullah. Innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa inna bi firaqika ya Abdullah la mahzunun. Jadi ketika beliau menguburkan anaknya Rasulullah SAW ke kuburan, beliau berurai air mata. Siapa yang tidak sedih berpisah dengan buah hatinya Rasulullah SAW? Nah, kemudian Rasulullah SAW bertumbuh bersama keluarganya Fatimah, dan kemudian Rasulullah SAW nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang di awal permulaan risalahnya Rasulullah SAW. Jadi kita sudah selesai dari pembahasan pra kenabiannya Rasulullah. Berarti sudah selesai bagian pertama, tinggal 2 bagian lagi. Pertama, bagian dakwah Rasulullah dari mulai menjadi seorang Rasul sampai menjelang hijrah, dan bagian yang terakhir nanti dari mulai hijrahnya Rasulullah ke Madinah sampai wafatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, yang berkah, yang sehat, bisa menghatamkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyempurnakan bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan saya doakan juga Bapak Ibu semua sehat walafiat, badannya sehat, dompetnya sehat. Badan sehat, kalau dompet tipis puyeng juga. Dompet penuh, badan kagak enak juga gak enak, betul gak Bu? Makanya kita minta sama Allah sehat walafiat. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kita setelah membahas pernikahan itu, nanti kita akan masuk kepada pra kenabian, tanda-tanda kenabiannya apa saja, kemudian wahyu seperti apa ketika turun kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan atas ketidak tepatan dalam penyampaian kajian kita pada hari ini, dan insyaallah kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran mubarakan ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم بارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في ديارنا وبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وبارك لنا في أعمالنا وأرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.